Kata Nabi, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Bilangin tuh Abu Bakar suruh ngimamin. Sebab Abu Bakar lebih paham tentang ilmu agama, tentang sholat. Urutannya harus berurut. Satu, ngerti sholat. Itu satu. Dua, banyak hafalan Qur'annya. Tiga, warok, apik. Enggak sembarangan, agamis. Tindakannya preventif. Nomor 4, duluan tinggal di situ. Jangan kita yang penting imamnya suaranya enak, padahal bocah ngerti sholat juga kagak, rukun sholat berapa nggak ngerti. Ini musibah besar pada agama. Bila ada masjid-masjid yang dipilih suara merdu tanpa memperhatikan urutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa quddimal afqahu summal aqra'u summal awra'u. Kemudian didahulukan oleh yang paling mengerti fikih, kemudian yang paling banyak hafalan Qur'annya, summal awra', kemudian yang paling wara', paling apik. Summa man sabaqa bil hijrati huwa au ahadu abaihi, kemudian orang yang terdahulu dengan hijrah, dia atau salah satu nenek moyangnya. Summa man sabaqa islamuhu, kemudian orang yang dahuluan Islamnya. Summan nasibu, kemudian orang yang berketurunan mulia. Summa hasanud dzikri, kemudian yang bagus sebutannya. Summa nadhifus saubi, kemudian yang bagus, yang bersih pakaiannya. Summa nadhiful badan, kemudian yang bersih badannya. Summa thayyibus sun'ati, kemudian yang bagus pekerjaannya. Summa hasanus sauti, kemudian yang merdu suaranya. Summa hasanus surati, kemudian yang bagus parasnya. Fa in istawau uqri'a bainahum, jikalau sama semua mereka maka diundi di antara mereka. Wallahu a'lamu bishawabi. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengerti syarat-syarat salat, aturan-aturan salat, termasuk juga di dalam aturan mengimami salat, maka adalah yang perlu diketahui oleh kita siapa yang paling pantas untuk menjadi imam di dalam salat kita, yang ngimamin salat kita. Ini aturan yang ini sebetulnya ditujukan kepada para DKM, yaitu pengurus masjid, musola dan seterusnya, termasuk pemerintah bila itu adalah masjid pemerintah, untuk mengaturnya bagaimana cara susunan jadi imam. Dan sama di dalam bernegara, bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin, itu aturannya dari sholat berjamaah. Tapi kita fikih dulu sebelum berbicara siasah atau ilmu politik.
Siapa yang berhak jadi imam, yang pantas ngimamin, kata yai kita, summa quddimal afqah, yaitu dilihat orang itu tentang kepahamannya tentang sholat, sehingga yang pantas jadi imam adalah orang yang mengerti urusan sholat dibanding yang lain. Disebutnya paham fikih, tapi fikih di sini maksudnya fikih sholat, bukan fikih zakat, bukan fikih haji, bukan juga fikih puasa. Kenapa? Karena orang yang paham fikih itu lebih tahu tentang seluk beluk sholat, mengerti. Kalau yang paham fikih, orang dalam sholat itu amat sangat butuh kepada ilmu fikih, maka yang ngimamin itu harus mengerti fikih. Artinya mengerti fikih bukan kudu bisa baca kitab, bukan, tapi tahu peraturan-peraturan sholat. Jadi ngerti kalau dilihat makmumnya ada yang tua, ataupun sholatnya rame sampai luar-luar, bagaimana cara kita ngimaminnya, begitu. Kalau orang yang paham fikih akan enak, sholat Jumat penuh di An-Nur sampai luar-luar, begitu. Di jalan-jalanan orang sholat. Lah kalau kemudian khutbahnya lama banget, dari tadi terakhir udah 5 kali masih terakhir aja, begitu. Yang kayak begini kan yang di luar kan nanti jadi ikan asin, ya kan kejemur. Maka walaupun Jumat itu sunatnya daripada surat tuh, surat yang panjang, ya kalau lagi panas begitu dipikirin juga yang di luar tuh. Paling enggak bacanya kuliah kulhu, begitu, li ilafi ina atoina, begitu. Maka kata teman kita waktu di Mekah, kan panas Ramadan, begitu. Mana pertamanya Ramadan, hari pertama kan kaget, hari pertama sampai luar-luar tempat burung-burung itu orang sholat, panas di aspal segala macam. Orang udah mau ngomel aja, waduh, mana di Mekah nih, lama nih, lama. Pas imamnya baca suratnya rakaat pertama, li'ilafi keduanya atoina, dia colek kita. Ngerti nih imam? Iya ngerti imam. Ya kayak gini. Inilah yang disebut paham. Sholat tuh dilihat, jangan sampai panjang banget. Sian, lagi muka yang kayak begini nih kagak demen lama-lama. Bener nggak? Tuh. Jadi jangan jadi imam tuh jangan mikirin diri, pikirin makmum, begitu. Kata kawan kita nih Dr. Sardi, gue juga hafal Quran, kalau mau panjang bisa, tapi siang makmum, begitu. Diatur yang pendek aja berjamaah, begitu. Kalau sholat sendiri mau 2 juz ke, bener nggak? Gitu. Jadi imam itu kudu paham tentang fikih supaya ngerti bagaimana kalau terjadi begini begitu. Kalau imamnya nggak paham fikih repot. Apalagi sholat Id lupa dia, habis marah-marah. Kata dia sebelum ngimamin, saudara-saudara, lo biar pada paham nih sholat Id nih, dan ini jarang lo lakuin, kayak orang paling benernya aja. Begitu. Setahun 2 kali lu kudu ingat, rakaat pertama takbir 7, kedua 5, awas lu jangan sampai lupa, awas lu, begitu. Nih belum pada ngerti nih, gua ajarin, kata dia begitu, pakai ngomel-ngomel. Akhirnya bener aja dia pas ngimamin, rakaat pertama bener dia, Allahu Akbar, dia ingat tuh yang 7, rakaat kedua, pas bangun dari sujud, Allah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dia lupa baca Fatihah aja. Makmumnya ada yang ngingetin,
subhanallah, makmumnya kagak ngaji juga makmumnya. Ini kan sunat hayat takbir yang 5 ini. Imamnya kadang nggak ngerti fikih, balik lagi habis baca Fatihah takbir lagi, batal sholatnya. Ada imamnya nggak ngerti, udah ntar aja sujud sahwi, dia sujud sahwi, batal lagi sholatnya. Jadi imam ini kudu ngerti fikih. Jadi ketika makmumnya itu subhanallah, nggak usah dengerin, ini sunnah hayat, nggak usah balik sampai dia salam. Makmumnya tadi kurang 5, nggak apa-apa, diskon buat ente. Begitu. Tapi sholatnya udah sempurna sholatnya. Ini sunnah hayat. Ganjaran kurang enggak wong lupa. Guanya bukan sengaja. Kecuali gua sengaja baru kurang, gua lupa. Begitu. Tadi lu ngomong-ngomong begitu, ya maklum. Begitu. Ya apa? Begitu. Imam tuh begitu. Imam tuh. Jadi ngerti. Kalau imam ngerti tuh enak. Sumakudimal afqah. Duluin yang ngerti fikih. Ngerti fikih itu ngerti urusan sholat. Ini nih sumakudimal afqah. Dari mana dalilnya? Waktu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang beliau mau wafat. Hadisnya ada di Bukhari, di Muslim. Nabi kata Siti Aisyah, lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fih fahadartis salatu fa'adzana faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ketika Kanjeng Rasul sakit parah, yang sakit beliau meninggal akhirnya. Lalu datang waktu salat, adzanlah Bilal, kata Nabi, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Bilangin tuh Abu Bakar suruh ngimamin. Abu Bakar ini enggak banyak hafalan Qur'annya, enggak banyak. Enggak seperti Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay bin Ka'ab hafal Qur'an. Uqbah bin Amir al-Juhani hafal Qur'an. Yang paling hafal Qur'an banyak saat itu. Begitu artinya banyak hafalannya. Tapi Nabi enggak nyuruh Abu Bakar. Sebab Abu Bakar lebih paham tentang ilmu agama, tentang sholat. Maka Abu Bakar biar kata suaranya nggak merdu, suruh jadi imam. Ini urutannya, karena ngerti urusan sholat. Ngerti. Pada akhirnya dalam bab sholat ini diatur tentang profesionalisme. Bagaimana orang itu harus pada profesinya. Dan ini muslim harus mengerti pada bagian ini tentang profesi ini. Contoh, suka kita ketipu sama teman kita. Kita mau berobat. Kata kita, berobat sama Pak Anu aja. Kata teman kita, jangan berobat sama dia. Itu orang gak pernah sholat. Cuman pasiennya rame. Iya tapi gak pernah sholat. Ngapain berobat sama dia? Gak pernah sholat. Kalau gua menajong banget. Tahu najong gak? Udah apa itu ya bahasa Betawi itu. Kita juga gak ngerti. Najong banget berobat sama dia. Ini namanya orang agak benar. Yang kayak begini nih. Kalau ada orang memprovokasi kita begitu, maka kita tanya, dia nggak sholat, ngerti penyakit nggak dia? Begitu, ngerti, kita berangkat. Jadi ini bukan urusan sholat, urusan berobat. Padahal yang ngomel-ngomel jangan sama dia nggak pernah sholat, dia berobat juga sama dokter Kristen, boros sholat, sahadat aja nggak pernah. Begitu sahadat, dia berobat juga. Jadi berbicara berobat tuh ngerti obat. Ini bukan urusan sholat, urusan berobat. Sebab murid Syekh Nawawi Al-Bantani, Buyut Ghaffar, Yai Alwi,
Itu orang ngerti obat, dia datang. Begitu berobat, dibilang nggak sholat, dia bertanya, ngerti penyakit nggak? Ngerti. Dia berangkat aja. Orang mau kata sholat ya kagak, karena ini urusan ibadah, ini kiai, dia kagak ngerti obat ya, jangan juga. Nih ustadz gak ngerti obat, gue sakit kepala tad, ya Allah dikasih tai ayam, tai kucing campur diaduk, modar kita, kagak ngerti. Karena ini bukan urusan sholat, urusan penyakit. Ini profesional. Urusan sholat, summa quddimal afqah. Dahulukanlah yang ngerti fikih. Artinya ngerti urusan sholat. Buktinya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuruh Abu Bakar ngimamin orang. Padahal dimaklumi Abu Bakar tidak banyak hafalannya dibanding yang lain, ada hafalannya banyak. Kalau orang udah tua kan berat ngapal, bener nggak? Kalau anak-anak muda kan apal banget, main handphone aja nggak diajarin cucunya, pintaran cucunya mangkongnya, bener nggak? Begitu, bocah. Jadi ini urusan sholat, maka Abu Bakar jadi imam sholat karena Abu Bakar amat sangat mengerti. Padahal saat itu ada di antara sahabat yang paling hafal Qur'annya banyakan. Kalau sama imamnya ngerti sholat, makmumnya ngerti sholat, artinya tahu peraturan sholat, makmumnya peraturan sholat. Cari lebihnya. Kalau sama, ini imam, saya minta aku aja tuh sini. Iya, 2. Buat contoh satu lagi. Jadi enak ngajarinnya. Ini imam ngerti sholat, namanya faqih bab sholat. Ini makmum ngerti sholat, berarti masih sama. Cari lebihnya. Summal aqra. Kemudian yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini ngerti. Cuman ini hafalnya kulhu doang. Udah terkenal banget. Maghrib rakaat 1, Isya. Nah ini mau kuliah sama kulhu. Ini yang kuliah kulhu ini banyak kan. Jadi imam. Begitu. Gitu. Itu cara nyusunnya. Nyusun tuh begitu. Nyusun. Sebetulnya sama di dalam kepemimpinan. Cara kita milih pemimpin tuh begitu. Ini ngerti. Mana yang punya lebih begitu. Yang benar, kalau kita mau benar cara bernegara. Kayak gini, cari yang paling banyak lebihnya. Itulah yang jadikan pemimpin. Lebih banyak mengerti. Sumal aqra. Kemudian yang lebih banyak bacaan Qur'annya. Bagaimana kalau kemudian sama, ini ngerti sholat, ini ngerti sholat, ini juga hafal Qur'an, ini juga hafal Qur'an. Kalau begini bagaimana lagi? Cuman kalau aduan, ini hafal Qur'an tapi hafal doang, kurang ngerti sholat, ini ngerti sholat, Qur'an nggak banyak hafalannya. Duluin yang ini, ngerti sholat tadi tuh, baru nomor 2-nya ini. Kalau sama, cari lebih. Ini hafal Quran 30 juz, ngerti sholat. Ini ngerti sholat tapi nggak hafal Quran 30 juz. Yang inilah jadi imam. Kalau sama, ini juga ngerti sholat, ini makmum ngerti sholat, ini juga hafal Quran 30 juz, ini juga hafal Quran 30 juz. Cari lebihnya. Summal awra. Mana yang lebih wirai, lebih apik, lebih agamis. Karena walaupun ngerti sholat, ada juga sholat mau sholat, habis sholat dia ngaji, ngatur biji, ngaji, ngatur biji apa? Biji apa? Biji catur.
Sholat mau rajin, main catur mulu. Orang main catur kurang bagus. Kurang bagus. Boleh-boleh aja, makruh main catur. Kurang bagus. Di mana kurang bagusnya? Mikirin raja, yang raja kagak pernah mikirin kita. Bener nggak? Otaknya diputer-puter, bagaimana mikirin raja nih? Begitu. Mikirin raja. Ya Allah. Mau ngapain? Mikirin raja yang kagak mikirin kita. Mendingan mikirin raja yang ngasih hidup kita, yang ngasih nyawa kita, ngasih rezeki kita, mikirin Allah. Bagus. Yang warok. Nah, bagaimana kalau semuanya sama? Dia fikih, dia ahli fikih juga. Ini ahli fikih, ini ahli fikih. Ini juga hafal Quran 30 juz, ini hafal Quran 30 juz, ini hafal juga 30 juz. Harus cari lebih gitu. Ada satu yang warok mana itu? 30 juz. Begitu. Apik, ini agamis, ini agamis. Cari duluan mana hijrahnya ke Madinah. Biar gampang aja dah. Duluan mana tinggal di kampung situnya. Begitu. Begitu tuh. Dia dulu paling dulu tuh di situ tuh. Paling dulu. Dia orang-orang awal dah tuh. Nah, begitu aja. Dia tuh orang situ, maka dia yang orang situ yang jadi imam. Begitu. Karena dia punya lebih. Tuh, terus saja begitu. Jangan bukan orang kampung situ dipilih jadi imam, ngerti juga kagak, gangnya juga kagak ngerti. Akhirnya bakal jadi ribet jadi pemimpin tuh orang kampung situ. Begitu. Yang ngerti daerah situ. Namanya juga pemimpin daerah, yang ngerti daerah, orang daerah. Begitu, begitu. Jangan orang mana-mana repot. Begitu juga di dalam hijrah, di dalam imam sholat. Mana yang duluan hijrahnya? Kalau di sono duluan hijrah ke Madinahnya, kayak Abu Bakar, kan ngerti. Agamis juga, warok juga, duluan hijrahnya. Begitu. Dia ataupun nenek moyangnya, biar gampang orang kampung situ dah. Duluin kalau dia ngerti. Yang penting urutannya harus berurut. Satu, ngerti sholat. Itu satu. Dua, banyak hafalan Qur'annya. Dua tuh. Ini ngurut nih. Urutannya jangan sampai berubah. Kalau diadu salah satunya kayak begini. 3, warok, apik, enggak sembarangan, agamis, meninggalkan yang subhat, khawatir terjebak pada yang haram, warok. Gitu. Warok, apik. Tindakannya preventif tuh nomor 3. Nomor 4, duluan tinggal di situ, di kampung itu. Nomor 4 tuh, duluan. Jangan kita bilang, gua orang kampung sini, akamsi, anak kampung sini. Begitu. Tapi kagak ngerti. Jangan juga kalau kagak ngerti jadi imam. Makmum aja. Kalau kagak ngerti, makmum. Lagi enak jadi makmum tuh. Begitu enak, tinggal ngikut doang. Jadi imam ini puyeng nih. Puyeng. Tuh begitu. Kalau kemudian sama nomor 4, nomor 5 ya. Nomor 5, duluan Islamnya. Sama. Tinggal di kampung situnya. Duluan Islamnya, duluan siapa? Dia sedulu di situ, tapi dulu engkongnya dia Cina, dia mualaf engkongnya, keturunan. Begitu. Tandanya matanya sipit. Begitu. Muslim, engkongnya dulu ada nyainya, ada yang Cina. Kalau ini enggak, dulu Muslim. Ini yang duluan nih. Sampai kayak begitu tuh. Sampai dicari Islam tuh untuk jadi imam. Kalau sama, ini pemimpin tuh begitu. Makanya kalau kita ngomongin negara, kalau negara nih mau benar, mau bagus,
diurut dengan benar seluruhnya. Cuman karena nggak mau negara ini, nggak mau. Kalau mau, kita ini udah luar biasa. Disebutnya macan Asia, bukan macan Asia Tenggara, macan Asia. Betapa Jepang itu tahun 45 itu Jepang dibombardir sama sekutu. Jangan dikata sekutu kan kecil, kutu gitu. Bukan, sekutu itu dibom rame-rame. Bukan sekutu segini, kutu gitu. Bukan. Hancur tuh Nagasaki, Hiroshima, hancur. Habis-habisan Jepang, menyerah juga. Indonesia akhirnya merdeka. Tapi maju lagi. Kenapa? Ngurus negaranya benar. Kita kudunya udah enak. Enak. Negara kita ini. Cuman ngurusnya kurang benar. Dalam aturan bernegara kalau benar jadi anggota dewan. Itu minimal sarjana hukum. Anggota dewan tuh. Baru silahkan yang lainnya, tapi harus sarjana hukum. Begitu. Kenapa? Karena dia mau memproduk undang-undang, mau membuat peraturan. Yang main peraturan ini hakim, jaksa, polisi. Ini kudu ngerti, termasuk anggota dewan, karena dia bakal memakai aturan. Barang siapa, nih siapa yang bakal masuk nih. Kalau kita nggak ngerti, repot. Akhirnya anggota dewan ada staf ahli. Ada staf ahli nggak? Ada, bayar lagi. Siapa yang bayar? Ya kita. Dari pajak lagi. Begitu. Kenapa? Wong dia nggak mampu untuk membuat itu. Staf ahlinya yang kerja, dia mau duduk doang. Begitu. Makanya siapa aja bisa. Artis kayak bisa jadi ini. Bisa. Jadi bukan begitu, bukan. Harus ngerti, duduk. Karena dia mau memproduk undang-undang. Kalau undang-undangnya rapi, presiden mau jahat kayak apa juga nggak bisa. Karena udah dibatasi oleh aturan. Tapi kalau undang-undangnya nggak rapi, ya mentah. Peraturan repot. Mentah. Begitu. Jadi jangan salahin. Salah yang milih-milih juga. Siapa yang milih? Ngaji juga orangnya nih yang milih-milih. Begitu. Jangan nyalahin lah. Emang salah kita juga. Bener nggak? Iya, jangan. Ya, udah orang kita aja. Begitu. Nggak paham. Ini diatur dalam sholat aja diatur. Makanya dulu undang-undang dasar aja begitu. Presiden itu warga negara Indonesia asli. Baru. Kenapa asli? Mengerti sejarah tentang keindonesiaan. Ini bakal nggak ngacak-ngacak. Itu mananya lebih dulu. Hijrahnya lebih dulu Islamnya. Kalau bisa anak pahlawan yang jadi presiden tuh. Kenapa? Dia ngerti sejarah engkongnya. Betapa hancurnya. Begitu. Engkongnya tercabik-cabik, diseret. Begitu. Dari ujung ke ujung. Begitu. Engkongnya. Begitu. Bukan katanya itu jahatnya Belanda. Begitu. Kata kita punya kakek. Itu dari Tanara diutarik sampai Cilegon pakai truk lewat aspal tuh. Dari Cujung, coba aja dipikirin itu badan lukanya kayak apa. Itu ngalamin kakek kita, kakek saya itu ngalamin. Begitu, bukan katanya. Sampai dipukul pakai kursi gede kayak begini, rontok giginya. Begitu. Kayak begitu, mengerti. Bernegara. Jadi sayang sama negeri, sayang. Begitu. Jadi biar enggak menceng. Kalau orang yang ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk enggak? Ya susah mau mimpin juga. Begitu repot. Kalau yang ujuk-ujuk.
Gitu bisa repot, bisa fura-fura, fara-fara, fufu-fafa. Gitu, fura-fura. Gitu, ada repot yang kayak begitu. Kita harus ngerti bernegara ini bukan asal, bukan benci orang. Harus didudukin ngapa ya, begitu yang benar. Ya, jadi kita malu di mata internasional, malu ditertawakan. Itu negara ya begitu. Nggak ada yang pintar apa ya, begitu. Kata orang-orang luar negeri, malu. Begitu, malu. Harus ngerti. Ini mau ngurusin bangsa, bukan ngurusin rumah tangga. Rumah tangga aja kudu ngerti. Apalagi ngurusin negara. Ini sholat. Ini urusan akhirat, kudu ngerti urusan sholat. Begitu. Ini kudu paham. Paham. Repot. Kalau sudah semuanya sama, ngerti sholat, sama-sama. Apalagi hafalannya banyakan sama, agamisnya sama, aslinya sama orang kampung situnya, Islamnya sama duluan, cari lebihnya. Keberapanya ini? 6. Nasib orang yang turunan mulia. Turunan mulia, jadi imam. Turunan mulia tuh kayak Habib-Habib. Gitu, turunannya mulia. Ningrat, kata orang kampung kita, darahnya nggak merah. Apa? Tuh darahnya biru. Katanya itu orang ningrat, suku Quraisy. Kenapa kitab Sahih Bukhari menjadi kitab yang hebat, nomor 1 sesudah Quran? Quran sih nomor 1, ini nomor 2 untuk produk hukum Islam. Padahal Imam Bukhari itu kalau mau tahu bukan orang Arab, orang Rusia. Yang Bukhari, Bukhara dari Uzbekistan, Uni Soviet zaman dulu. Imam Bukhari, tapi kenapa itu dirujuk oleh seluruh dunia Islam? Imam Bukhari ini punya guru 700 gurunya ngaji tuh. Begitu. Gitu. Enggak kayak kita, guru cuman atu, dicela mulu sama kita. Begitu. Atu padahal gurunya. Ya Allah, ini guru 700. Imam Bukhari nih 700 guru. Itu dalam Sahih Bukhari kurang lebih hampir 10.000 hadisnya. 9.000 lebih itu dari 4 jilid. Hadis pertama bunyinya begini. Haddasana al-Humaydi, yakni Abdullah ibn Zubairi qala haddasana Sufyanu, yakni Ibn Uyainah. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan sama saya, bercerita tuh ngajarin, bilangin, nyeritain sama saya, guru saya Imam Humaydi, namanya Abdullah bin Zubair. Imam Humaydi ini orang Quraisy, orang bernasab mulia. Kata Nabi, qaddimu Quraisyan, depankanlah orang yang sukunya Quraisy, yang turunan mulia. Habib tuh turunan mulia, Habib. Depanin. Kalau sudah ketemu fikih terus aja sama, baru ngomong turunan. Begitu dia turunnya turun raja, dia turunan rakyat jelata, baru kasta masyarakat dinilai suku yang paling tingginya suku Quraisy. Itu paling tingginya, apik dalam hidupnya. Itu begitu. Namanya disebut nasib, turunan mulia yang terbangsa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah turunan yang dekat dengan Nabi, ada darah nabinya, itu mulia. Darah Nabi. Makanya kalau dirasa ada oknum habaib begitu, dirasa kurang benar, jangan dipangkas.
keturunannya. Begitu, itu mah pegel motongin kuku lagi panjang, motongin kuku lagi panjang, pegel. Gua potong juga ada tangannya. Ini orang waras kagak nih? Kagak. Dia cukur lagi rambutnya gondrong, cukur lagi, pegel bayar mulu sama barbershop. Gua potong aja lehernya. Begitu. Ini namanya kagak bener. Kalau dirasa ada oknum, ada habaib yang dirasa kurang pas, jangan dicela datuknya. Jangan. Kalau ngomong orang nggak bener mau di semua lini juga ada. Kalau ngomong oknum mau bener nggak? Mau intan siapa juga ada aja yang nggak bener mah. Tapi jangan sampai dipangkas keturunannya. Ini turunannya nggak ada ini. Nah ini namanya nggak benar yang kayak begitu. Kalau ada yang nggak suka kita, urusan kita tuh sama dia. Begitu, tapi jangan turunan. Itu namanya nggak benar. Ini turunan mulia. Turunan mulia. Wong ada darah Nabi. Makanya kalau ada Habib enggak ngaji, nasihatin Bib ngaji. Ngaji Bib, sebab engkau ini panutan kami. Panutan yang harus ngambil banyak suri tauladan Nabi engkau. Kami bakal ngikut engkau. Ayo dong ngaji. Begitu. Gitu. Namanya sayang. Begitu sama Habib. Begitu. Namanya sayang sama Nabi. Begitu. Jangan biarin aja dia mah mabok juga. Dia mencucunya Nabi. Ya agak begitu. Nabi marah. Kalau kita begitu, nasihati kalau ada yang salah. Nggak boleh begitu. Kalau kita nggak berani, bilang sama habaib yang tuaan, Bib, ini masih ahlul bait, tapi perilakunya kayaknya tidak sesuai ajaran datuknya, ajaran Nabi. Habib nasihatin dong, begitu. Begitu cara kita, begitu. Jangan bikin kegaduhan. Ini nggak benar. Nasabnya mulia itu direken oleh agama. Yang nasabnya mulia tuh begitu. Kalau orang Madura Lora, orang Jawa Gus, begitu. Gus, orang Jawa begitu. Kalau orang Banten ada Tuba Gus. Kalau Jawa ujungnya aja Gus, begitu, Gus. Orang Banten ada tubanya, Tubagus. Itu kalau ngaji, kalau bener Tubagus, kalau nggak bener Tebagus. Kalau nggak bener apaan? Iya, begitu. Kalau bener Tubagus. Begitu. Tuh bagus apa? Turunan bagus. Begitu. Turunan mulia. Begitu. Kalau perempuan panggilnya ratu bagus, ada terusannya, cuman dipotong di depan. Begitu. Summan nasibu. Keberapa tuh? 7. Kedelapan, summa hasanud dzikri. Ketujuh. Yang ketujuhnya Pak? Oh sekarang ini. Ya baik. Yang ketujuh, summa hasanud dzikri. Jadi yang pertama apa yang pertama? Ngerti fikih, ngerti solat. Kedua, iya banyak hafalan Qur'annya. 3, waro agamis gitu. Keempat, iya lebih dulu hijrahnya. Kelima, lebih dulu Islamnya. Keenam, turunan mulia. Ketujuhnya, hasanul dzikri, bagus sebutannya, akhlaknya baik. Begitu. Beda tuh sama agamis tadi itu. Sopan, orang sebut bagus.
Bukan turunan mulia, tapi bagus perilakunya. Namanya hasanul dzikri, bagus sebutannya. Perjalanan hidupnya bagus. Yang kayak begini lebih diterima solatnya sama Allah. Begitu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi, inna sirrakum antuqbala salatukum falya ummakum khiyarukum. Sesungguhnya rahasia kalian itu yaitu diterima solatnya. Karena itu hendaklah menjadi imam untuk kalian orang-orang pilihannya, orang baik yang sebutannya bagus, jadikan sebutannya bagus. Orang-orang sebut begitu, bagus. Ini mau bagus benar-benar, bukan pencitraan. Pas sudah memimpin aja bagus, masuk gorong-gorong umpamanya. Ini mah benar-benar bagus, bagus begitu. Ini jadi pemimpin bagus, hasanul dzikri. Kedelapan, sumanadhifus saubi. Kalau kemudian orang itu semuanya masuk, sama semuanya, cari lebih. Yang kedelapan, yang pakaiannya bagusan. Ini orang nih sama ngerti sholat, cuman dari 10 orang nih 9 orang pakai sarungnya atlas, yang satu BHS, satu yang bagusan ini ada lebihnya dia. Yang bagusan pakaiannya bersih, bagus, cocok. Pakaian aja dipilih, pakaian bagus, ini pakai jas bagus nih jadi imam, begitu. Tapi jangan pakaian dulu, begitu, enggak boleh, enggak boleh. Makanya suka ada kawan kita bilang begini, begitu, walaupun Anda sarungnya semuanya yang mewah-mewah, mereknya BHS, tapi kalau imamnya gajah duduk kagak sah sholatnya. Benar enggak? Emang apa? Iya gajah, iya. Gajah jadi imam, begitu. Tapi kalau imamnya pakai sarung cap gajah, duduk baru nggak apa-apa. Kalau imamnya gajah duduk, kagak sah. Benar nggak? Iya, itu begitu. Kemudian sumanadhiful badan. Kalau udah pakaiannya, kemudian yang bersih badannya, yang rada cakepan tuh badannya. Badannya bersih, begitu badannya. Itu jadi imam. Biar yang rada manisan, yang imamin tuh, begitu. Yang cakep, bersih, begitu. Ngimamin tuh. Jadi gagah jadi imam tuh. Kalau gagah enak, begitu. Sumatayyibus sun'ati. Kemudian keberapanya ya? 10. Yang kerjaannya bagus. Mana di antara pekerjaan bagus? Pekerjaan tuh, adakah yang kurang bagus pekerjaan? Ada. Semacam mana? Semacam kita tukang bekam. Tukang bekam tuh kurang bagus kalau dijadikan profesi. Kalau buat sampingan boleh. Kenapa? Mainnya darah. Kotor darah, mainnya darah. Bisa nanti ada yang mercik, kita sholat gitu. Tapi kalau buat sampingan nggak apa-apa. Buat sampingan. Kayak dagang kain kafan, jangan, makruh. Kalau dagang kain kafan, makruh. Jadikan sampingan, campur dengan dagang-dagang yang lain. Sebab kalau dagangnya itu doang, itu dia ngomel. Tuhan, nggak ada yang mati apa ya? Begitu. Dia carinya yang mati, sebab kagak laku-laku dia. Begitu.
kurang bagus, kurang beneran gitu. Jangan dagang kain kafan doang nih, kain kafan doang, jangan, kurang bagus, makruh. Harus dicampur dagangan yang lain, sama beras kek, sama apa kek, dagang yang penting campur. Dan jangan kain kafan doang. Kalau kain kafan doang nggak ada lagi panglima, bener nggak? Dia sholat duha, Allah mingkana rizki fis samai fanzilu. Ya Allah, kalau rezeki sedang turunin, kata malaikat, rezeki lu kalau orang mati. Ya itu dia, kagak ada yang mati-mati nih. Ampun banget, begitu. Gitu, dagang gua kagak laku tuh, begitu. Jadi harus ada campurannya, biar enggak ngarep dari situ. Ada campurannya. Makanya diajarin, kata Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah, Fahru, jadi santri mah kudu punya usaha, biar ngajar tuh enak, tenang. Begitu santri itu apa kek ada usahanya, biar berkah. Nih contoh nih, injit nih, kata Muallim, dagangnya batu cincin guru. Yai Syafi'i Hadzami itu usahanya batu mulia, dagang batu mulia, banyak macam-macam kelasnya, batu berkelas gitu, yellow sapphire, red sapphire, macam-macam gitu, yang mahal-mahal, batunya berkelas, batunya usaha. Kalau nggak punya usaha payah, begitu ya. Dia jadi ustadz, kerjaannya mimpin tahlil doang, mimpin tahlil, ya wassalam. Begitu, nggak ada yang lain, kudu ada yang lain. Kalau nggak ada, ini nggak ada yang mati apa ya, nggak ada tahlilan sama sekali. Begitu, dia nyari yang mati mulu. Begitu, yang mati, dia salah tinggalnya di komplek, mana kagak demen tahlilan lagi sekomplek. Ya wassalam dia, wassalam. Misalnya kudu punya usaha santri itu, kudu, jangan enggak, kudu punya usaha. Jadi ngajar tenang, enggak bingung. Begitu ngajar tenang, kudu punya usaha. Apa kayak usahanya, kudu punya santri, enggak boleh enggak, harus punya ikhtiar, sabab kasab. Begitu, sabab kasab. Jadi ngajar ya sengajar aja. Orang bagi uang alhamdulillah, enggak bagi enggak apa-apa, masih makan ini. Begitu. Jadi enggak bingung hidupnya. Begitu. Kerjaannya yang bagus, kerjaannya yang bagus, kerjaan dagang itu bagus. Islam sangat menghargai orang bisnis. Makanya saya suka bilang sama teman-teman yang masih kerja tuh, lo nih masih kerja, kata kita, lo jangan kalah sama artis. Ono Raffi Ahmad, artis, usaha. Emang apa dia sadar enggak selamanya jadi artis, enggak selamanya laku, kudu buka usaha. Lo karyawan emang mau jadi karyawan permanen, kudu usaha. Jadi nanti waktu berhenti enggak bingung. Kenapa orang pada stroke ketika berhenti? Salah dia prinsipnya. Entar usahanya kalau udah pensiun, salah. Nih rumusnya, nih masih kerja usaha, rugi dagang bakso dah umpamanya, dagang bakso rugi, masih ada second line, ada tambahan modal dari gaji. Emang juga enggak ada bayi lahir langsung lari, bener enggak? Andai ada bayi lahir langsung lari, namanya tuyul, bener enggak? Orang baru usaha langsung sukses, ora ada, berproses. Tanya sama yang dagangnya sukses, jatuh bangunnya berkali-kali. Begitu, jangan lihat sekarangnya, dulunya, namanya proses. Nah ini kita usaha, masih kerja, jatuh bangun, nanti udah pensiun, udah pinter, karena udah
belajar. Lah sekarang entar aja belajar usahanya kalau udah pensiun. Udah pensiun, yang bisikin banyak. Lu yang bagus bengkel aja bang, bengkel. Cakep kalau bengkel. Begini-begini, tertarik. Namanya nggak ada ilmu bodoh, ya kan? Walaupun kita di kantor bos, direktur, manajer, tapi kan belum di lapangan. Ini lapangan. Oh iya baik, ujungnya mah duitnya hilang aja. Begitu, begitu. Nyalain Allah, gua udah tahajud. Ngapa gua ditipu? Ya salah, kita gak ngerti. Bener nggak? Jadi kudu ngerti. Belajar, usaha. Apa aja usahanya. Usaha paling tingginya usaha bertani. Kalau saudara nanam kembang kek, nanam apa kek, bertani, nernak kek, nernak ayam kek, ternak apa aja dah, begitu. Baru kemudian itu dagang. Dagang nomor 2. Dagang tuh bagus. Orang dagang. Kenapa bagus? Doain orang pengen punya duit. Orang dagang tuh bagus di sana. Begitu. Doain orang biar punya. Nggak ada orang dagang yang doain orang, ya Allah orang biar pada susah semuanya. Nggak ada. Kalau susah siapa yang mau beli? Bener nggak? Makanya dagang. Begitu dagang. Begitu dagang. Itu begitu. Jangan takut. Saya motivasi kawan kita. Kata kawan kita, guru saya mau dagang nasi aja. Cakep. Dan harus Anda taruh di otak Anda. Kalau dagang nasi, Anda nggak bakalan susah. Asal niatnya benar. Emang apa? Taruh di otak, selama orang punya dubur pasti makan. Begitu. Berarti bakal beli makanan. Tinggal Anda jalanin adab Rasulullah. Bagaimana cara dagang yang benar? Belajar. Begitu. Tapi orang pasti makan. Bagaimana biar mau beli makananmu? Ini harus belajar. Ilmu bukan sekedar marketing yang sebentar doang, tapi kualitas daripada barang yang Anda dagangin juga Anda harus paham. Kalau enggak bahaya. Itu begitu dagang. Baru nomor ke 101-nya jadi karyawan. 101. Iya, dikit-dikit. Karyawan itu kerjaannya buang waktu. Dia waktu yang dibayar oleh perusahaan. Jam berapa masuk, pulang jam berapa? Hah? Masuk jam 8, jam 7 pulang jam 4, masuk jam 7 pulang jam 4. Itu karyawan gitu. Dan karyawan ini kenapa kurang berkah? Mohon maaf, bukan menghina, bukan, tapi saya mau mendudukan. Silahkan direnungi. Kalau kemudian saya salah, tegur saya. Begitu. Kenapa karyawan ini di urutan 101? Dia kerja jam 7 pulang jam 4. Rumus karyawan itu yang ada di otaknya, kalau bisa dibikin lama kerjaan ini, jangan dibikin cepet. Itu karyawan. Kalau bisa dibikin lama, jangan dibikin cepet. Ini kerjaan Senin juga kelar, sehari doang. Cuman kalau gua kelarin hari ini, besok dikasih kerjaan baru, nggak usah dah, sampai Jumat aja, gitu. Nih tanya aja nih sama yang karyawan, bener nggak begitu tuh? Tuh siapa yang betul tuh ya? Begitu, tuh, begitu. Karyawan tuh begitu, sehingga waktunya banyak terbuang, ngobrol aja, main game online, begitu, main Mobile Legend, padahal udah tua. Di kantornya ada yang main soliter, begitu mainnya. Pokoknya apa aja dia di komputernya, begitu. Ada bos saja baru gesak gusuk, itu karyawan. Maka waktunya banyak terbuang sia-sia. Dikata ngapain kerja, kata bininya, mana laki lu kerja? Kagak, ngobrol, kagak kerja. Tuh akhirnya banyak waktu terbuang.
ujungnya ngeluh, padahal dia salah ngeluh. Karyawan tidak boleh ngeluh. Kenapa tidak boleh? Sudah ada perjanjian. Perjanjian bagaimana? Kerja sekian tahun, gajinya sekian. Mau perusahaan naik kek, enggak ngaruh. Kan gua bayar waktu, bukan bayar hasil. Rugi, karyawan kagak mau tahu. Ini rugi. Ya udah, walaupun rugi, lo gaji sekian, UMR. Ini maju pesat, ya enggak boleh ngamuk, emang segitu. Begitu. Lah ngapa ini perusahaan maju gua segini? Ya, karyawan. Lo kalau pengen maju kayak gua, usaha kayak gua, kata bosnya. Bener nggak? Tuh begitu. Makanya waktunya banyak terbuang karyawan. Kalau orang dagang nggak begitu. Kalau bisa laku hari ini barang dagangan, habisin hari ini. Tuh waktu dia yang dipikirin mahal. Mahal. Waktu begitu. Begitu. Sama jadi aparat tuh. Begitu. Gitu. Mohon maaf kurang berkah. Yes. Kenapa? Karena selalu pola pikirnya kalau bisa dibikin ribet, jangan dibikin cepat. Bener nggak? Iya. Begitu. Dibikin ribet. Nah, sedangkan orang dagang kalau bisa dibikin cepat, ngapa dibikin ribet? Tuh. Ini berbicara mahalnya waktu. Nah, ini yang kerjaannya bagus jadi imam. Begitu. Yang paling tingginya bercocok tanam, berniaga, berdagang. Begitu. Ini usaha, berbisnis. Usaha bagus. Orang usaha begitu, bagus. Cuman orang usaha perlu ilmu banyak. Kalau karyawan nggak perlu ilmu banyak, nggak perlu. Begitu. Kalau karyawan begitu. Terus sumahasanus sauti ke-11. Kemudian yang jadi imam kalau orang kerjanya bagus, fikihnya ngerti, mana kelebihannya? Ke-11, suaranya merdu. Ini orang si A suaranya kayak Imam Sudais, merdu. Cuman yang si B kayak Imam Sadis, serak-serak bengek. Begitu ya, udah yang imam serak-serak basah enak. Ya, yang enak suruh jadi imam. Tapi ingat, urutan suara enak ini nomor urut berapa? 11. Jangan kita yang penting imamnya suaranya enak, padahal bocah ngerti sholat juga kagak, rukun sholat berapa nggak ngerti. Ini musibah besar pada agama bila ada masjid-masjid yang dipilih suara merdu tanpa memperhatikan urutan ini. Fikih dulu yang harus diurut, bukan suara merdu. Ini namanya musibah besar dalam agama. Yang penting enak suaranya, padahal enggak ngerti rukun sholat mana, batal sholat mana, sunnah abad mana, sunnah hayat mana. Begitu. Ini dia kudu ngerti dulu ini. Kalau yang suaranya merdu, latih dulu tentang aturan sholat, mana syarat-syarat sholat. Begitu. Kita udah kadongan, udah yang penting suaranya merdu aja. Suaranya merdu. Sampai teman kita nangis lagi sholat. Kenapa? Kakinya keinjek. Mana cantengan lagi. Tahu nggak cantengan? Dikata nangis tuh karena merdu, bukan. Begitu, cantengannya keinjek. Sholatnya nyari kaki, udah ditarik, dikejar juga. Udah ditarik, kejar juga, mana geli. Kita bilangin aja, kaki saya lagi eksim, kalau mau ketularan silakan. Baru dipinggirin. Untung, apa saya bilang eksim, bohong mulu nih. Habis ngejar-ngejar kaki mulu, kan pegel juga. Gitu, sholat ngejar-ngejar kaki. Mana lagi? Sumahasanus surati ke-12. Ganteng. Ganteng. Ini
ngerti sholat, si B ngerti sholat sama, si A hafalannya banyak, si B juga hafalannya banyak, si A ganteng, si B kurang ganteng, jelek-jelek. Si A yang ganteng jadi imam, tuh begitu. Sampai ganteng masuk di dalam kriteria imam. Begitu ganteng tuh. Si ini mancung hidungnya, ini pesek, yang mancung dulu. Lo kan mancung, yang indah. Begitu. Nomor 11 ini ganteng. Agama tuh coba. Sampai begitu dihitung. Kalau sama, bagaimana kalau 12 ini dari seluruh makmum 100 sama semuanya? Semuanya udah mentok 12. Berapa catatannya? Iya, emang begitu. Orang main gaple aja, angka yang paling gede berapa? Iya, udah mentok. Kalau udah 12, namanya balak keenem. Bener nggak? Tuh, siapa yang betul tuh? Kayaknya main tuh. Tuh begitu. Namanya balak keenem. Kalau udah 12. Kalau udah mentok nih 12, ya udah gak ada 13-nya. Udah selosin. Nah, nggak bisa tambahin Panglima. Fa inistawau ukri'a bainahum. Kalau sama, kocok. Siapa yang keluar namanya jadi imam? Udah mentok tuh. Tapi urutan kayak begini. Paham ini? 12 urutan kriteria imam. 12. Kalau udah mentok nih semuanya sama antara imam dan makmum, maka kocok. Udah pilih. Begitu. Ayo kasih kertas. Siapa yang mau jadi imam? Pilih. Begitu. Tuh, sholat tuh kayak begitu, saudara. Sholat doa. Yang kecil, apalagi bernegara. Sembarangan kita milih jadi pemimpin. Kacau. Kacau. Begitu. Dia bakal sayang sama pemodal. Begitu. Bukan sayang sama rakyat, kagak. Pemodal yang disayangin, ya kita mah tetap aja digencet. Susah mah susah aja. Begitu. Susah. Yang kayak begitu. Bagaimana? Begitu. Susah. Kita ini pengen buru-burunya, pengen buru-buru, pengen cepet-cepet. Begitu. Maka dikritik tuh sama orang main bola aja. Kasihan itu yang dari kecil tinggal di Indonesia, nggak boleh jadi pemain nasional. Kalau langsung belanja begitu mah, pangkas saja. Kalau bisa dari luar negeri juga lah jadi presidennya. Kali aja ada yang lebih ngerti. Begitu. Kalau begitu kan kagak begitu juga. Ada aturan supaya bagus. Ini diatur di agama ini. Jadi tertib, kriteria pemimpin diatur. Cuman kita kan nggak bisa. Ada kartel namanya. Kartel itulah partai politik. Dia tuh yang nyaloin siapa yang mau jadi sopir. Ikut gua. Begitu. Nggak mau kaderisasi. Kader dong. Dididik orang jadi pemimpin. Begitu. Tuh partai yang benar. Sekarang mau udah rada repot. Udah puyeng. Udah mikirin ngaji aja kita. Bener nggak? Udah segini aja dah kalau udah betul mah tuh. 12 kriteria imam tuh, Panglima. Dah segini, ada yang ditanya mungkin, silahkan. Pernah ngaji itu ada keterangan yang lain tentang imam. Di antaranya yang berhak menjadi imam yang istrinya lebih dari satu dan adil gitu. Itu masuk kriteria mana? Yang nomor 3 tagdiwara. Jadi betul. Jadi kalau semuanya sama, kalau masih kita terusin, kalau semuanya sama sampai ganteng, yang ke-13 baru ngomongin istri. Uraiannya begitu, Saduna. Gitu. Jadi saya juga potong juga materi ini. Jadi yang istrinya 2 itu berhak jadi imam. Begitu. Yang istrinya 1 jadi makmum. Dari urutan bujangan. Bujangan enggak. Yang punya istri dulu. Imamnya
ngerti fikih, makmumnya ngerti fikih, yang satunya lagi bujangan, satu lagi berkeluarga. Yang berkeluarga lah yang jadi imam. Udah nggak ada mikirin wadon lagi dalam sholatnya. Udah, kalau dia masih mikirin lagi sholatnya bujangan, begitu. Maka kemudian ini berkeluarga, ini berkeluarga. Maka yang istrinya lebih dari satu yang jadi imam. Sebab apa? Pusingnya banyak kan. Begitu. Makanya di antara obat stroke itu sampai namanya stroke. Ini obat gitu, jarang orang make, padahal murah obatnya. Yang stroke kadang kan orang jalan aja susah, kadang pakai roda. Itu di antara pengobatan yang mujarab. Begitu ajarannya yang kita dengar, dari kita dengar nih, bukan kita ngaji. Yang kita dengar yang mujarab tuh orang stroke tuh nikah lagi depan bini. Begitu. Itu. Kan nanti dikejar-kejar tuh sama bininya, kaget, lari. Bisa lari, banjur tuh. Begitu katanya. Yang stroke tuh, lo nikah lagi depan bini. Begitu. Ntar kan diomel itu sama bininya, bawain palu tuh. Ayo bang, nah, dia lari, nah, sembuh. Yang tadinya pakai roda nggak pakai roda lagi. Begitu. Kata teman kita, ini amalan belum saya amalin dari stroke ini. Begitu. Kata teman kita yang stroke, belum, ini doang nih yang belum saya amalin, kata dia. Yang lain mau dokter mana aja gue udah paranin, tapi masih belum sembuh juga gue nih. Tinggal atu obatnya, tapi gue masih ngeri-ngeri sedap masalahnya. Begitu katanya, begitu. Jadi betul itu Ustaz Junaidi. Jadi ada urutan ke berikutnya. Dari bujangan berkeluarga, begitu. Lanjutannya masih dipilihnya. Kurang lebih demikian. Enggak salah itu. Wallahu a'lam.